Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Indaryani, PLP Lab Instrumentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penggunaan laboratori DC Power Supply dari GW Inspect tipe GPS 2303. Ini adalah salah satu DC Power Supply yang digunakan di lab instrumentasi karena ada tipe lainnya, tapi ini yang sering digunakan. Tipe ini memiliki dua channel, channel 1 dan channel 2, di mana masing-masing channel apabila berdiri sendiri, itu masing-masing mampu menghasilkan atau mengeluarkan tegangan DC sebesar 32 volt. Ini sesuai dengan datasheet ya, atau manual booknya dari alat ini. Alat ini juga bisa dijadikan untuk secara series maupun paralel. Maksudnya dua channel ini bisa di series dan bisa di paralel. Di series itu ketika teman-teman perlu menggunakannya untuk tegangan yang cukup tinggi, di atas 32 tadi. Jadi ketika di seri, alat ini bisa menghasilkan 64 ya, sekitar 64 volt. Kemudian ketika di paralel, teman-teman akan memiliki tegangan yang tetap, namun arusnya tinggi. Jadi masing-masing channel ini arusnya sekitar 3 ampere ya. Jadi ketika di paralel arusnya menjadi tinggi, jadi bisa mencapai 6 ampere apabila digunakan. Itu. Baik, langsung saja kita ke konfigurasi di areanya, di alatnya langsung. Jadi ini adalah utama ya, channel satunya, area utama masternya. Di sini ada knob current, knob voltage, terminalnya. Kemudian ini ada ampere meter dan voltmeter untuk channel 1. Ya. Kemudian di sini ada ground. Di sini adalah tombol-tombol untuk menjadikan independen, series dan paralel. Kemudian di sini adalah channel 2 beserta terminalnya, current, voltage. Ini adalah tombol output ini untuk safety ya, safety. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana kerjanya ini. Kemudian ini ada tombol powernya. Langsung saja kita nyalakan. Saya akan contohkan pertama kali ketika posisi independen. Ini ketika independen, channel 1 dan channel 2 berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau ingin menggunakan channel 1, ini yang disambungkan. Ini positifnya, ini negatifnya. Bila ingin menggunakan channel 2, ini positifnya, ini negatifnya. Selama posisinya ini tidak terpencet, tidak tombol ini tidak tertombol ya. Karena ketika independen ini tidak di tombol. Namun ketika series ini ya, ini yang kiri perlu di tombol. Ini posisi series. Series itu nanti menggunakan terminalnya ini dan ini. Ini positifnya, ini negatifnya. Ketika series. Nah, ketika paralel ini dua-duanya dipencet ya. Dua tombol ini pencet. Terminalnya bisa menggunakan ini, juga bisa menggunakan ini. Ini terminal ground ya. Untuk buangan. Oke, ini saya lepas saja, kita posisi independen. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Saya contohkan di channel 1. Pertama, teman-teman naikkan current ini. Nilai current ini sampai ini berwarna hijau. Ya. Kemudian
Ini kita nyalakan output ini. Nah, baru ketika ini sudah hijau, ini dan hijau, teman-teman baru bisa ya menaikkan voltage. Nah, kalau ini teman-teman current-nya tidak teman-teman naikkan dulu, posisi masih merah, teman-teman nggak akan keluar. Ya. Di sini juga dilihat. Jadi teman-teman harus naikkan dulu current-nya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa langsung setting di sini. Ya. Voltage di sini sampai satu angka di belakang koma. Ya. Kalau arusnya bisa 2 angka di belakang koma. Arus ini akan keluar kalau teman-teman menyambungkan DC power supply-nya ini yang channel 1 dengan beban ya, beban DC. Itu pun kalau teman-teman mau menaikkan di yang channel 2 ini harus dinyalakan. Nah, ketika teman-teman mengganti rangkaian kan disambung rangkaian. Jadi teman-teman kalau praktikum ya, ini kan tersambung dengan rangkaian ya, teman-teman set dulu di sini berapa. Nah, ketika menyambungkan pastikan ini tidak ada tegangan di terminalnya rangkaian ya. Ketika menyambungkan rangkaian ini tidak ada tegangannya. Tidak perlu teman-teman mematikan power, matikan ini saja. Maka tegangan akan menjadi 0. Ya, jadi ini pengaman. Pengaman biar teman-teman tidak pencet-pencet power terus-menerus. Selain itu, ini juga jadi pengaman ketika teman-teman tidak sengaja memencet ini ya. Jadi umpama series. Nah, ini langsung mati. Ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak sengaja bisa langsung mati, bisa keluar. Dan ini posisinya sudah series. Series ya. Nah, ini sudah tidak bisa. Nah, ini di otak-atik pun tidak akan naik tegangannya ya. Kecuali teman-teman akan keluar. Nah, kalau karena ini posisi series, jadi otomatis nilainya 2 kalinya ya, 5,1 ditambah 5,1 di 10,2. Nah, ini udah nggak bisa diotak-atik ya. Ketika posisi series yang berjalan adalah yang digunakan knobnya adalah yang channel 1. Ini akan mengikuti ya. Itu. Tapi ini tetap harus hijau, tidak boleh merah ya. Itu. Kemudian ketika paralel, kita coba paralel ya. Nah, kan langsung mati ya. Nyalakan. Nah, ini ya. Nah, ini tetap masternya adalah yang di sini. Yang di channel ini otomatis akan off sendiri ya kalau di paralel. Dan ini bisa di sini menaikkan tegangannya. Ini nilainya ya ini 7,4 ini. Harusnya yang menjadi 1. Oke. Nah, udah. Ini saya kembalikan ke independennya, teman-teman. Jadi, kalau sudah digunakan, teman-teman harap mengembalikan knobnya ke 0 seperti ini. Ya, ke 0 seperti ini. Posisinya 0. 0, semua merah ini juga di-off-kan dulu. Ya. Ini dikembalikan ke posisi independen saja. Ya. Baru teman-teman bisa mematikan. Dan bisa merapikan kabel-kabel yang terpasang di masing-masing terminal ini. Oke. Sekian video prosedur penggunaan DC power supply kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya selaku PLP di lab instrumentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.